Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tropical cyclone, bagaimana proses pembentukannya, kemudian dampak dan pengaruhnya terhadap wilayah yang dilaluinya, dan bagaimana tropical cyclone ini di wilayah low latitude, terutama di wilayah benua maritim Indonesia. Ini adalah tampilan dari sebuah fenomena tropical cyclone atau hurricane ya. Dimana ini adalah structure dari tropical cyclone. Ada bagian-bagian nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sebelumnya kita harus memahami bahwa mungkin mahasiswa juga taruna sudah tahu bahwa ada beberapa penamaan tropical cyclone ini. Untuk orang awam yang tidak mengerti meteorologi, mungkin dia akan bingung apa itu bedanya hurricane, typhoon, cyclone. Dulu ada willy-willy ya, dan selanjutnya. Tapi sebagai meteorologis harusnya kita paham bahwa istilah tersebut adalah penamaan di wilayah, suatu wilayah ya. Sebenarnya sama fenomenanya, mungkin yang berbeda adalah dampak atau intensitasnya dari kekuatan dari tropical cyclone atau hurricane tersebut. Jadi tropical cyclone itu biasanya dikenal penamanya di wilayah benua maritim, kemudian Australia ya. Kalau di daerah utara dari Pasifik biasanya dikenal dengan typhoon, walaupun sekarang Jepang juga sudah menggunakan istilah tropical cyclone. Dan juga di sedang hurricane biasanya adalah di benua Amerika ya. US suka menggunakan istilah tentang hurricane di wilayah tersebut. Jadi sebenarnya sama penamaan atau istilah ini. Ini adalah contoh hurricane yang terjadi. Kita lanjut saja. Oke, ini adalah menarik kita fokus kepada tropical cyclone karena tapi nanti kita akan menyentuh tentang hurricane juga, hampir sama beberapa kejadian karena kita mengacu pada beberapa literatur di lintang menengah dan lintang tinggi ya. Jadi cyclone karena kita dekat dengan wilayah benua maritim Indonesia. Jadi secara teori bahwa cyclone itu do not very close to the equator. Jadi tidak bisa terjadi di ekuator ya, dengan teori yang sudah kita pahami bahwa siklon itu tidak terjadi di ekuator di atas listan 10 derajat dan 10 derajat utara dan 10 derajat selatan. Tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana lanjutan untuk latitude-nya ya. Dan do not ever cross the equator. Jadi tidak akan pernah melintasi ekuator. Karena apa? Karena kita tahu di situ ada Coriolis effect yang menyebabkan adanya gaya Coriolis ya, sehingga menyimpangkan atau mendefleksikan objek apapun termasuk siklon ini. Kalau di Northern Hemisphere dia akan dibelokkan ke arah utara atau ke atas, sedangkan di Southern Hemisphere akan dibelokkan ke arah selatan akibat pergerakan rotasi bumi ya. Kemudian ini ada most active tropical cyclone, wilayah yang paling aktif adalah dan paling banyak ada di Western North Pacific. Nanti kita lihat di mana itu Western North Pacific secara petanya. Kemudian weaker is Southern Hemisphere. Weaker artinya weaker than di daerah utara ya, bukan weaker secara ini ya. Jadi weaker dibandingkan dengan Northern Hemisphere gitu ya, untuk daerah selatan. Oke, ini tadi penamaannya, gambar yang kedua tadi, slide kedua, apa itu tropical cyclone, apa itu typhoon, apa itu hurricane ya. Beberapa istilah yang dipakai di tempat wilayah tertentu. Nah, ini menarik tentang penamaan tropical cyclone. Kalau tadi term, istilah yang digunakan di beberapa tempat yang berbeda. Kalau ini penamaan tropical cyclone gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Jadi kita mengenal bahwa recently atau belakangan ini bahwa nama-nama siklon itu biasanya menggunakan nama-nama orang gitu ya. Ada Mike, ada Katrina dan lain-lain. Tapi sejarahnya bahwa di abad akhir 19 jadi ada forecaster atau meteorologis dari Australia yang menggunakan penamaan siklon ini dengan istilah-istilah yang menarik. Dia menggunakan nama-nama politisi yang dia benci gitu ya, yang tidak sukai gitu ya. Jadi dinamakan politisi. Tapi pada tahun 1960 itu tidak digunakan lagi ya. Sehingga tahun 70 sudah menggunakan beberapa nama orang nih, ada baik laki-laki ataupun perempuan yang nama-nama yang biasanya di wilayah tersebut gitu ya. Misalkan di Amerika ada Mike dia dan di beberapa tempat lain. Jadi diserahkan tidak menggunakan nama-nama politik tadi ya. Di Indonesia bagaimana? Nanti kita bahas di akhir slide kita tentang tropical cyclone dekat wilayah Indonesia atau tumbuh di Indonesia.
Nah ini tadi ya, name of the people are no longer used from the Western North Pacific. Nah di Western North Pacific justru tidak menggunakan nama-nama tadi gitu ya. Nah yang Northern Pacific di mana? Tadi yang banyak atau intens terjadinya tropical cyclone secara frekuensinya juga sangat banyak gitu ya. Nah, ini contoh penamaan dari tropical cyclone ya. Ada Andrew, ada Barry dan seterusnya ya. Jadi yang hampir mostly adalah nama-nama orang gitu ya. Mekanisme cyclogenesis dari cyclone. Jadi ini adalah mekanisme terbentuknya cyclone. Menarik, banyak parameter yang bisa digunakan. Kalau melihat ini juga dari Medcar E2 Anda bisa lihat di Comet itu bahwa penamaan mekanisme terjadinya ada di sini berinteraksi dengan MGO, dengan suatu emulsion dan seterusnya. Jadi memang ada interaksi, ada juga terbentuk sendiri tergantung wilayahnya ya. Ada karena gelombang ekuator ya. Ada atau di sini misalkan contoh nih di wilayah kita di sini sangat mengaruhi equatorial wave juga sudah ada, kemudian juga ada MGO pengaruhi atau ada teleconnectionnya dengan kejadian dari siklon ya. Ini MGO dan seterusnya ya. Jadi ini memang tidak harus tapi biasanya coupling ya, ada bisa memperkuat atau bahkan juga menghilangkan kejadian siklon ini dalam pembentukannya. Ini akan lebih dalam lagi kita bahas nanti ya. Oke. Ini menarik sebenarnya. Ini menarik sebagai kita calon atau Anda sebagai calon meteorologis forecaster ya untuk memahami dari pembentukan dari siklon. Kita paham bahwa tropical cyclone ini terbentuk di lautan. Sebenarnya yang perlu Anda pahami adalah skema yang namanya CISK ya, CISK. Anda bisa baca di beberapa literatur ya dan textbook apa itu CISK. Jadi sebenarnya ini Bapak masih ingat nih diajari oleh dosen Bapak dulu ya, yang ahli dalam bidang dinamika atmosfer. Ini adalah singkatan dari convective stability of second kind. Jadi kalau diistilahkan dalam bahasa kita adalah ketidakstabilan konvektif jenis kedua gitu ya. Jadi sebenarnya yang banyak bermain atau banyak membentuk konveksi di wilayah kita seperti dan siklon salah satunya terbentuk ini. Ada teori lagi, dua teori tahun 2000-an meneruskan tentang teori ini menggunakan momentum ya. Itu bisa dicek juga di jurnalnya sudah ada, tapi sudah baru sekitar tahun 2000-an tentang pembentukan, tapi kurang lebih hampir sama. Dia melihat dari segi mekanisme dari mekanisme kinetik dari mekanik momentum ya, pergerakan momentumnya. Kalau ini coba Anda lihat. Jadi di sini ada hangatnya suhu air laut ya. Anda lihat yang mempunyai uap air banyak, ada gaya friksi sehingga menimbulkan konvergensi. Uap airnya naik ya, sama dengan teori konveksi biasa, tapi karena dia mempunyai energi yang sangat kuat sehingga ada latent heat ke atas menyebabkan koneksi dan ini makin kuat sehingga terbentukkan menjadi atmosfer. Jadi ini kalau bisa dikatakan adalah sebagai coupling antara interaksi laut dan udara ya. Ini sebenarnya peristiwa yang secara umum, tapi kalau di lautan secara masif dia energinya besar akan membentuk cyclone gitu ya. Ya, convection grows stronger and more moisture flow into surface low. Jadi konvensinya sangat kuat, tubuh makin kuat, makin ke atas, latent heatnya makin meningkat ke atas, kemudian air flow udara ya keluar, karena ada Coriolis berputar ya. Jadi nanti ini berkaitan dengan parameter-parameter apa yang bisa dijadikan untuk mengidentifikasikan terjadinya siklon gitu ya. Ini agak panjang cerita tentang siklon ya, tapi ini juga Bapak kurangi gitu ya, biar Anda paham dulu pembentukannya. Nanti di skala meso Anda akan belajar lagi, kemudian khusus dengan di dalam prakteknya mungkin Anda memahami tentang bagaimana memprediksi nanti tentang tropical cyclone. Nanti akan dikenalkan sedikit. Ini sebenarnya adalah skala ya. Jadi untuk melihat intensitas siklon itu ada skala atau intensitasnya diukur menggunakan Saffir-Simpson scale namanya ya. Saffir-Simpson scale. Biasanya intensitasnya itu dilihat dari angin kemudian dengan storm surge-nya. Storm surge itu apa? Nanti bahas selanjutnya ya. Storm surge itu sebenarnya adalah kenaikan air laut akibat adanya badai ini ya, gitu, atau tropical cyclone atau hurricane ini ya. Jadi ini ada beberapa modifikasi ya skalanya dari 0, 1 sampai 5 yang umum, tapi tiap berbagai negara akan berbeda. Nanti kita lihat seperti apa ya. Di Indonesia sendiri bagaimana menyikapi atau memodifikasi
skala intensitas siklon ini Saffir-Simpson scale. Oke, ini adalah skala Saffir-Simpson scale ya. Ada 5. Jadi yang pertama itu ada minimal ya, 64 sampai 32 knot, moderate, kemudian ada intensif 94 sampai 112. Selanjutnya ada ekstrim, anginnya 113 sampai 130 knot dengan surtnya sekitar 13 sampai 18 feet ya. 1 feet 0,3 meter, Anda bisa hitung ya, 13 kali 0,3 itulah ketinggian daripada air laut yang masuk ke dalam daratan ya, yang kita kenal dengan nama storm surge. Kemudian ini yang kategori kelima yang kita kenal dengan katastrofik, di mana anginnya lebih dari 137 knot. 137 knot itu kalau kita konversi menjadi kilometer ya dikalikan 2 aja, 1,8 atau 2. Jadi di atas 250 km per jam ya kecepatannya. Dengan ketinggian ketinggian storm surge-nya bisa mencapai 18 feet. 1 feet 0,3 meter, 18 kali 3 sekitar 2,4 ya, meternya dia agak tinggi. Ini pada saat kejadian badai Kamil ya, contohnya di gambar ini. Kamil ya. Oke, lanjut kita ke ini adalah contoh kejadian ya. Before dan after daripada kejadian ya. Setelah itu dia hilang ya. Kalau Anda lihat tadi ada mansion dan apartemen. Begitu ada kekuatan kategori 5 dari Hurricane Kamil ini, sehingga apartemen dan mansionnya itu habis ya, rata dengan tanah, baik akibat angin maupun storm surge-nya. Nah, ini adalah structure dari tropical cyclone ya. Kalau kita lihat structure-nya, ada boundary layer, inflow, ice wall, cirrus rain band, dan seterusnya. Clear and central ice become visible from satellite. Nah, ini yang sudah masuk kategori 5, dia akan terlihat ada titik di pusat siklon ya, dan itu udaranya biasanya cerah, tapi karena dia berputar spinal kan, akhirnya dia bergerak juga dengan kecepatan tertentu, juga berbahaya ya sebenarnya. Bagi para pelaut nih biasanya akan mendapatkan cuaca yang cerah, terus anginnya kalem, tapi tiba-tiba siklonnya bergerak dan melewatinya, itu kan berbahaya buat pelayaran mereka. Nah, ini contoh vertikal penampang vertikalnya dari suatu siklon ya. Anda lihat ya, ini dari permukaan sampai vertikal ke atas ada cirrus cloud, ada rain band, konsepnya model daripada elemen tropical cyclone. Ini kalau kita lihat dari bawah ya, hurricane structure vertikal juga, lihat. Jadi sangat masif ya. Ada aliran udara masuk, ada yang keluar, ada udara yang turun, ada spiral rain band seperti yang di slide, gambar di slide kedua di awal. Ini menunjukkan ada awan hujan ya. Ini kalau Anda lihat sini ya, ini awan hujan ya. Nah, spiral band tuh ini ya. Ini. Kalau kita pakai radar terlihat nih ya. Ini menarik juga untuk memahami tentang pergerakan siklon. Ini kembali ke teori meteo umum tingkat 1. Bagaimana pergerakan siklon itu searah jarum jam, berlawanan jarum jam, mungkin masih ada yang ingat. Atau saya gunakan ini yang lebih mudah ya. Jadi di Northern Hemisphere kita tahu bahwa pola siklonik adalah tekanan udara low pressure area ya. Ini adalah siklonik, ini anti siklon ya. Udara masuk, ini udara keluar di high. Anda lihat ini sebenarnya teori waktu meteo umum tingkat 1, dan ini applied-nya di sini. Anda bisa lihat. Ini teori, ini real. Nah, gitu ya. Kalau ceritanya teori, ini real. Real dari teori ini. Coba kita lihat sekarang yang ini ya. Northern Hemisphere di belahan bumi utara, dia searah jarum jam masuk ke dalam ya, atau anti clockwise. Contohnya apa? Ini Anda lihat 3 siklon ini terjadi. Kalau Anda nonton The Day After Tomorrow ini ada 7 ya. Itu masih imajinasi dari seorang penulis ya, bahwa akan terjadi The Day After Tomorrow 7 ya, tapi kalau 3 sudah terjadi ya. Anda bisa lihat film itu, bagus, menarik bagi kita meteorologis melihat film-film tentang cuaca ya, seperti itu. Oke, ini lihat siklonnya berputar berlawanan jarum jam atau anti-clockwise. Jadi ini sebenarnya teori, ini praktek. Sedangkan yang di bawah ini selatan adalah siklon yang terjadi di selatan atau di selatan bumi atau di Southern Hemisphere. Anda lihat putarannya dia ke arah kanan. Ini di daerah Australia, Anda lihat, di Australia, kalau ini di Amerika ya, atau Karibian istilahnya. Nah, jadi ini
memahaminya seperti itu ya. Jadi teori yang kita pelajari itu ternyata benar ya. Jadi putaran ini pentingnya apa sih? Buat kita mungkin meteorologis tidak terlalu paham ya, kita hanya melihat gambar kemudian memprediksi. Tapi buat para pilot atau pelaut, wah ini sangat bermanfaat bagi mereka. Bayangkan mereka ada di laut di sini, ada siklon, mereka mau manuver kemana? Itulah info meteorologi sangat penting. Nanti kalau ketemu di Meteo Maritim, kita akan diskusi tentang bagaimana mengenali dangerous semicircle dan navigable semicircle ya. Next aja itu nanti ya. Kita lanjut ya. Oke, ini contoh kejadian cyclone yang lihat yang tadi ice wall ya, terlihat nih menggunakan satelit ya. Ini matanya ya, mata siklon terlihat cerah ya, tapi rain band-nya sangat kuat ya. Nah, ini juga struktur hurricane, boleh dilihat dari penampang vertikal juga menarik ya. Dari tekanannya, kemudian dari hujannya, ini dilihat hujannya. Jadi hujannya itu di pusatnya, ini pusat ya, ini pusatnya nih di lingkaran luarnya. Pusatnya hujannya sangat tinggi, yang cerah tadi nggak ada nih ya, yang paling titik, karena yang di lubang tengah tadi ya, pusat tengah. Dan makin menurun. Kemudian untuk tekanannya rendah dari pusat ya, ke atas tinggi. Anginnya, kecepatan anginnya, Anda lihat di tengah kuat ya, di atas 74 meter per hour ya. Makin sini makin ringan. Nah, seperti itu strukturnya. Ini kalau dilihat juga menggunakan altitude ya, ketinggian. Ini kalau dilihat ketinggian siklon bisa sampai 12 km temperaturnya. Ini di permukaan ya. Di 1 kilo seperti. Jadi mudah-mudahan terbayang bagaimana ya bayangan awan CB gitu ya. Tapi dalam bentuk yang sangat masif besar. Nah, gitu aja. Wah, sana. Ini kurang lebih seperti ini hot tower ya kalau dilihat di radar ya, menarik ya. Ini Bapak ambil dari bukunya Pearson ya. Anda bisa ambil juga di situ. Nah, kalau kita harusnya lebih mudah nih ya memahami yang minggu lalu kita diskusi tentang awan CB. Kita mau satu sel awan CB kita pahami nih bagaimana ingredient di dalamnya, fisika cloud fisiknya terjadi, mikrofisisnya. Nah, ini kalau ini kan lebih luas ya, jadi menarik ya. Ini kita bisa punya gambaran juga tentang sel awan CB di Indonesia bagaimana. Ini yang masih seperti ini. Kita punya radar harusnya bisa walaupun belum sempurna seperti ini. Kemudian ini klasifikasi intensitas juga biasanya didasarkan pada kerusakan ya tadi. Jadi kerusakan dengan angin maksimum, lokasinya, dan seterusnya. Ini yang tadi Bapak katakan kategori yang berbeda di tiap wilayah. Ini kita contoh ambil ada di North Atlantic and Eastern North Pacific. Jadi skalanya 1/5, tapi di sininya biasanya agak beda nih. Ini minimal, moderate, extreme, catastrophic. Ininya sama, tapi biasanya kecepatannya ada modifikasi di tiap wilayah ini ya. Kita lihat, nah, ini contohnya kategori 1-5 ya. Tekanannya di bawah 1000, di bawah 980. Kemudian ini anginnya 6. Kemudian ini storm surge-nya. Nah, ini kerusakan ya. Tadi based on damage ya. Jadi klasifikasi ini awalnya didasarkan pada kerusakannya juga ya. Di Australia bagaimana sama ya 1-5. Tapi dia tidak menyebutkan di sini catastrophic, minimal dan seterusnya ya. Anda lihat tadi. Kalau ini benar minimal, moderate, extensive, extreme dan catastrophic. Ya, di North Atlantic Amerika sana ya. Kemudian kalau ini di Australia hanya menggunakan 1-5 dengan langsung seperti ini ya, 1-5. Jadi di Western North Pacific, Indian Ocean, Tropical Internet ini dekat wilayah kita nih ya. Nah, kategorinya by region lihat dia seperti ini ya. Menggunakan angin rata-rata dan range of mean dalam 10 menit anginnya bagaimana. Jadi tidak menggunakan kategori tadi 1-5, berbeda lagi. Nah, ini yang diadop oleh Indonesia juga sebenarnya. Jadi dia di Western Pacific, Tropical Storm, Typhoon seperti kategorikannya. Di North India, di South India, Tropical Storm, Tropical Storm dia kecil. Jadi kalau ada angin dengan angin rata-ratanya dalam angin rata dalam 10 menit sekitar 60-90 knot dia katakan sebagai Tropical Storm. Dan selanjutnya lebih besar dari 120 sampai 200 dia akan kategorikan sebagai Typhoon, Severe Cyclonic dan Tropical Cyclone ya. Jadi patokannya ini. Agak berbeda tiap wilayah. Nah, kemudian untuk monitoring atau mendeteksi adanya siklon atau tidak itu bagaimana? Jadi ada wilayah yang bertanggung jawab ya. Indonesia alhamdulillah kita menjadi salah satu lembaga yang bertanggung jawab
tapi ini tidak datang dari langit ya, jatuh ya. Artinya ini kiasannya seperti itu. Jadi perlu perjuangan ya, bukan embed diberikan oleh WMO bahwa Indonesia sebagai salah satu tanggung jawab monitoring siklon. Jadi tidak seperti itu. Jadi ada perlu perjuangan ya. Perjuangannya lumayan lama karena kita merebut dari Australia ya. Wewenangnya Australia kita ambil, dan tahu kita sebagai negara berkembang dengan kawan-kawan di Australia pasti akan dilihat apakah Indonesia mampu, apakah ada tropical cyclone di Indonesia. Tantangannya seperti itu ya. Nah, nanti kita cerita sejarah sedikit ya. Jadi seperti artinya tadi Bapak cerita bahwa perjuangan itu besar, jadi tidak langsung WMO kasih Indonesia sebagai penanggung jawab monitoring siklon, tidak seperti itu ya. Tapi ada story-nya, ada perjuangannya oleh teman-teman BMKG ya. Sehingga mendapatkan yang seperti sekarang, kita bisa memberikan nama siklon gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi kita tuh ada wilayah tanggung jawab di sini. Ini juga tidak langsung dapat wilayah luas seperti ini ya. Jadi dulu perjuangannya itu luar biasa ya, dari kecil dulu. Nah, di sejarahnya nanti suatu waktu kita bisa, kalau tatap muka kita bisa cerita, Bapak bisa ceritakan ini secara khusus. Ya. Ini lihat di sini Indonesia tadinya tidak masuk nih kalau lihat peta ini ya. Ini semua punya Australia. Jadi kalau ada siklon di wilayah kotak ini yang bertanggung jawab adalah Australia. Kalau di sini Jepang, di sini India, di sini Prancis dan seterusnya. Indonesia tidak punya. Dengan asumsinya apa? Kita negara berkembang, kedua tidak mungkin terjadi siklon di Indonesia secara teori kan ya. Nah, nanti kita lihat kenapa tidak mungkin. Nah, itu menarik. Tapi kenyataannya ada nggak sekarang? Ada kan. Sudah berapa siklon? Nah, silakan Anda cek ya. Jadi seperti ini. Jadi apabila ada siklon di wilayah kotak-kotak ini, makanya yang ada di sinilah yang bertanggung jawab memberikan nama siklon tersebut. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, jadi kalau ada siklon tumbuh di sini, kita berhak monitoring dan kita bertanggung jawab memberikan warning di awal bahwa ini akan terjadi siklon. Bagaimana caranya? Ada tekniknya. How to predict intensity of cyclone. Nah, itu forecaster tugasnya. Nah, ini menarik nih, Anda bisa jalan-jalan ke Hawaii nih kalau ikut ini, kalau tertarik dengan siklon ini ya. Australia karena ada meeting temuan ya, meeting pertemuan tiap annual meeting tentang tropical cyclone ini. Oke, kita lanjut. Ya, ini akhirnya Indonesia masuk ya di sini. Bukan untuk Indonesia ya, untuk maritim kontinen. Hebat kan ya? BMKG WD untuk maritim kontinen adalah TCWC Jakarta ya. Biar keren TCWC ya, jangan TCWC ya, jelek ya, WC jadinya. Tropical Cyclone Warning Center Jakarta. Temennya Wellington, Brisbane, Darwin, Port, Honolulu, Nadi mana nih? Anda harus tahu di wilayah Pasifik nih ya. Ada La Réunion, ada apa nih Prancis punya ya, La Réunion. Kemudian ada New Delhi, ada Tokyo dan Miami. Indonesia masuk di sini dan tidak embed, perlu perjuangan pada saat itu ya. Ini juga menarik, jadi perlu dipahami bahwa hurricane atau tropical cyclone itu tumbuh tidak tiba-tiba menjadi tropical cyclone besar, tapi ada step, ada tahapnya ya, ada state-nya. Dari disturbance, dari gangguan tropis dulu, tropical storm, tropical cyclone, dan seterusnya menjadi super typhoon kalau di wilayah lintang menengah, atau super atau major hurricane. Kemudian dia decay, hilang. Setelah hilang bisa juga, atau undergo intertropical. Undergo itu apa? Undergo itu berlanjut menjadi extratropical transition. Nah, nanti kita lihat tuh apa tuh. Nah nih contohnya ya. Jadi tropical disturbance itu low pressure-nya masih gangguan, belum terlihat. Ya, kemudian jadi tropical storm sudah mulai ada belokan seperti koma, bayangkan ya. Baru berputar jadi hurricane. Ini udah begini jadi hurricane. Jadi ada tahapnya. Oke, ini tropical disturbance kalau dilihat dari satelit begini yang belum kelihatan, masih titik-titik low pressure area saja. Oke, ini tadi menarik. The end of tropical cyclone. Jadi siklon itu bisa hilang setelah habis energi, setelah energinya ke dalam daratan, atau juga bisa tumbuh lagi. Nah, nanti kita lihat nih ya, kalau pakai Hurricane William ya, Hurricane Wilma ya, 2005. Anda lihat nih sangat kelihatan ya, menggunakan radar ya, atau microwave radar kayaknya nih ya. Karena gambarnya sangat bagus nih ya. Produk of ya dari angkatan lautnya Amerika nih ya. Nah, ini tadi namanya intense extratropical transition ET. Jadi dia bisa setelah
menjadi super typhoon atau major hurricane, dia bisa hilang atau bisa tumbuh lagi menjadi extratropical transition ya. Masih ada energinya, dia masih bergerak ke arah utara. Biasanya di Amerika yang seperti itu ya. Ini kalau Anda lihat profil ya, angin tadi ya. Sama udah seperti yang sebelumnya ya, secara vertikal atau tekanan bagaimana angin kekuatannya, kita skip aja. Nah, ini yang menarik buat Anda ya, jadi post landfall of tropical cyclone. Jadi cyclone itu akan hilang masa periodenya itu antara 5, 6, 7 hari ya, seminggu lah katakannya. Rata-rata seperti itu 3 sampai 10 hari, 3 sampai 7 hari. Biasanya dia akan hilang setelah masuk ke daratan atau landfall ya. Kita lihat ya, ini landfall ya, masuk ke daratan dia hilang. Tapi hilang di sini artinya berdampak sangat merusak di wilayah daratan ini ya. Hurricane Jan after kalau sudah masuk ke daratan dia akan hilang seperti ini kan. Atau tadi kalau energinya masih ada, dia akan tumbuh lagi menjadi siklon yang baru gitu. Ini bisa terjadi. Jadi transisi extratropical transition tadi ya, bisa lagi ya. Kalau di wilayah kita atau di wilayah Australia Selatan rata-rata dia hilang. Kalau di Amerika biasanya energi masih ada, dia berubah menjadi extratropical transition atau front dan selanjutnya apa ya. Ini sama dengan tadi ya, sudah kita bahas tentang wilayah-wilayah siklon tumbuhnya, tempat mainnya siklon ya. Ada di Pasifik. Lihat kalau Anda lihat dari sini yang paling banyak yang 30 ini di mana? Western North Pacific. Western North Pacific itu mana? Tadi di utara Indonesia ya, di Jepang ya, Korea, utaranya Papua ya. Ini memang intens ini karena di lautan. Makanya pelaut tuh ini jalur pelayaran yang sangat ramai juga di Western. Kalau orang mau, kalau pelaut mau ke Jepang, mau ke Amerika, dia biasa lewat sini. Sehingga informasi tentang tropical cyclone dan hurricane ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Ini namanya cyclogenesis ya, tropical cyclogenesis. Jadi pembentukan cyclone itu apa saja yang bisa mempengaruhi pembentukan cyclone. Si Gray ini adalah menulis tahun 68, ada bukunya banyak, jurnalnya banyak update. Tahun 75 juga ada. Yang paling utama adalah suhu muka air laut, SST ya. Dia harus besar di atas 26 derajat dengan kedalaman 60. Ini teori ya, dan berkembang teorinya. Kenapa? Ya Anda cek aja di Indonesia suhunya berapa? Suhu air laut Indonesia di atas 29. Terlalu hangat, tapi kenapa nggak ada siklon? Makanya di sini ada kata-kata sebenarnya ya. Diperlukan tapi tidak semuanya harus ada gitu ya. Jadi ada faktor lain ya. Ya yang jelas suhunya hangat. Di Indonesia selalu hangat, sehingga ada perlu faktor atau parameter lain yang bisa memicu itu. Itu perlu penelitian khusus ya. Ada beberapa tapi belum muncul ya. Kenapa ada siklon di low latitude itu makin bisa tumbuh gitu ya. Karena Anda lihat di sini ada juga nanti secara teori, lihat nih, displacement by at least 5 latitude away from the equator. Nah, ini dulu 10, sekarang itu sempat jadi 5 ya. Artinya siklon itu tidak mungkin terjadi di atas 5 derajat. Indonesia dulu belajar 10 derajat tuh, di atas 10 tidak mungkin terjadi siklon. Ternyata ada siklon yang 6 derajat terjadi, 7 derajat terjadi atau 9 ya. Nah, makanya yang safely 5 latitude ya, 5 derajat utara selatan itu makanya ekuator aman gitu ya. So far aman, tidak ada siklon gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia tadi Coriolisnya sangat kecil ya, mungkin kuat di utara. Belokan ada gaya Coriolis sehingga ini di atas 5 derajat ya. Kemudian RH kelembapannya menguat ya di mid tropis di 700 milibar ya, atau 700 hectopascal. Kondisinya instabil, stabilitasnya kuat. Kemudian vortisitas, Anda belajar dinamik ada vortisitas ya, kenaikan massa udara atau tempat sebagai indikator untuk naiknya konveksi atau massa udara ke atas. Kemudian weak vertical shear, jadi vertikalnya shear-nya lemah di angin horizontalnya. Ini adalah cyclogenesis ya. Necessary but not sufficient. Nah, diperlukan but not sufficient, tidak cukup juga untuk kali ini. Contohnya tadi suhunya 29, apakah jadi siklon? Belum tentu gitu ya, faktor lain. Jadi tropical cyclogenesis adalah ability to support the convection in the present of the level of the vorticity maximum. Kembali tadi ada CIS ya, convective stability of second kind. Jadi di situ kemampuannya dari suhu air laut yang panas, apakah dia terjadi konveksi gitu kan? Dari low level absolute menjadi vortisitas maksimum, menjadi naik sehingga sampai masif ke atas gitulah kurang lebih ya teorinya. Nah, ini dalam bahasa lain juga. Jadi kurang lihat gambar ini Anda perhatikan, dia terjadi di laut.
berputar sampai ke atas. Nah, ini semua memerlukan tadi suhu air laut yang dingin, ada 2627 ya. Kemudian tadi stabilitas atmosfernya dan seterusnya ya. Ya ini yang namanya cyclogenesis ya. Wah, ini Anda lihat dalam bentuk masif juga dari dari pesawat luar angkasa ya, di foto ya. Bayangkan kalau ada kapal di bawahnya, wah. Nanti dampaknya Anda bisa lihat di video-video YouTube ya, sangat banyak. Ah, ini climatology of cyclone ya. Ini dicoba selama 2 abad nih, belum diupdate, harusnya diupdate sampai 2020, di mana sudah terjadi wilayah-wilayah low level itu, low level latitude ada cyclone ya. Anda lihat, ini yang paling kecil tropical depression, gangguan, kemudian tahapnya tropical storm, ini kategori 1, 2, 3, 4, 5 menurut Saffir-Simpson scale ya. Lihat yang paling banyak mana yang warna merah, ini dia. Ini Western North Pacific ya. Western North Pacific di sini. Kemudian ini Anda lihat ini ya, semua nih yang di utara di North Hemisphere dibelokkan ke atas semua karena gaya Coriolis. Yang di sini juga. Nah, sedangkan di tropis kosong. Nah, inilah kenapa di wilayah lintang tadi yang 5 derajat utara 5 derajat selatan itu dia tidak ada siklon ya. Nah, kosong. Walaupun ada yang nakal, contohnya mana? Nih lihat. Ada 1-2 yang entah kenapa fenomena dinamika atmosfer sangat kuat interaksinya sehingga dia terjadi di sini. Nah, nanti kita termasuk yang terjadi di Indonesia. Kan? Pertanyaan besar gitu, di Indonesia terjadi nggak? Kita tahu terjadi. Nah, berarti kan di luar teori tadi. Mengapa? Nah, itu menariknya. Jangan langsung bilang apa perubahan iklim ya, perlu kajian gitu ya. Yang penting kita bicara dengan data, dianalisis. Lanjut, ini klimatologi. Ini menarik buat teman-teman pelaut sebenarnya ya. Anda lihat nih tiap wilayah berbeda di bulan Januari, di bulan November. Ini tingginya di sini ya. Nih, sedangkan di Australia dia di Januari sudah ada intensnya. Ini jadi menarik buat teman-teman berlayar atau pilot yang ingin terbang suatu negara wilayah melihat klimatologi ini ya. Ini dan bisa diupdate. Jadi tahu bulan-bulan apa itu siklon itu atau hurricane itu banyak. Oh, di Amerika itu biasanya September sampai November ya, September Oktober ya itu lalu akan November up. Ini storm surge tadi ya. Jadi storm surge itu sama seperti tsunami, tapi kalau tsunami akibat gempa, kalau ini akibat badai. Jadi air laut masuk ke dalam. Nah, efek lain ya banjir, longsor, strong wind, lightning. Ini Anda lihat begitu dahsyatnya ya. Ini bukan di Photoshop ya. Pohon kelapa kena efek dari kayu yang terlemparkan akibat angin yang kuat. Ini hurricane ya. Nah, ini bedanya, ini hurricane, ini mid latitude cyclone. Bedanya apa nih? Nah, kalau ini terbentuknya dari laut, ini bisa di darat nih, mid latitude cyclone. Ini biasanya akibat front ya. Nah, lebih luas wilayahnya, tapi intensitasnya masih lebih kuat hurricane ya. Putarannya sama kan? Wah. Luasannya bahkan bisa lebih besar mid latitude cyclone. Ya, tapi mid latitude cyclone itu akibat front biasanya, bisa di darat makanya tumbuhnya. Kalau ditanya hurricane di laut, cyclone tumbuhnya di laut, mid latitude cyclone bisa di laut, bisa di darat. Karena proses pembentukannya berbeda ya. Nah, berbeda bukan menggunakan sistem yang C tadi, tapi dia akibat front ya, ataupun biasanya front kalau di lintang di Amerika itu ya. Ini yang bersama global distribution. Ini tadi di Asia itu Juni November, Australia Januari Maret, dan seterusnya. Perlu diupdate nih 2010, jadi perlu diupdate lagi ya. Tapi kurang lebih seperti itu, mungkin hanya frekuensinya yang berbeda ya. Oke, nih global, ini storm surge tadi ya, wind driven, pressure surge. Makanya kemarin waktu ada tsunami itu ada isu meteor tsunami, makanya masih dalam debatable ya, apakah itu meteor tsunami atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya apakah itu storm surge, tapi tidak ada badai ya. Di wilayah tropis kan agak berbeda lintang menengah. Jadi pemahamannya harus hati-hati dalam membuat satu konklusi tentang fenomena tertentu ya. Harus pakai data, dianalisis dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentunya. Oke, ini storm surge ya kurang lebih mana air laut masuk ya. Kita saja. Storm surge. Ini contoh pas Katrina ya. Kejadiannya di sini storm surge-nya, lintasannya masuk ke daratan. Ya, ini Anda lihat landfall-nya sampai masuk darat, sehingga pada saat itu kalau tidak salah 2004 ya, air lautnya masuk sangat banyak ke dalam sini gitu ya, ke dalam daratan benua Amerika ini ya. Nah, landfall 2-nya,
Ini dampak storm surge yang masuk ke daratan sampai beberapa kilometer dari garis pantai. Ini menarik. Bapak tidak memperjelas, tapi Anda bisa melihat ini. Apa itu? Ini ada namanya Dvorak Technique. Buat apa Dvorak Technique ini? Sebenarnya ini penting buat forecaster. Harusnya diajarkan bagi forecaster. Ini adalah teknik untuk memprediksi ya, apakah suatu sistem tadi dari gangguan cuaca tropical disturbance tadi bisa menjadi cyclone atau tidak. Nah, ini biasanya dipakai oleh teman forecaster dan masih dipakai nih di BMKG Pusat untuk TCWC Jakarta menggunakan ini. Jadi melihat polanya dari bentuk awannya, kemudian ini ada step-stepnya. Nah, Anda bisa pelajari khusus. Ada senior Anda yang pernah menulis tentang ini, ada Echa dan ada kalau tidak salah yang sekarang di Makassar itu ada Prayoga. Anda bisa browsing Prayoga Ismail, dia menulis tentang Dvorak Technique. Bukunya juga ada di perpustakaan. Waktu kemarin kita ulang tahun TCWC ke 10 tahun, TCWC Jakarta 10 tahun, diterbitkan buku ini, nanti bisa dibaca di sana bagaimana teknik ini ya. Kalau enggak nanti bisa kontak Bapak kalau mau kopi atau bukunya ya. Ini menarik. Ada erratic hurricane path atau tropical cyclone path ya, bisa dikatakan gitu. Erratic itu apa erratic ya? Erratic bukan erotik ya, erratic. Erratic itu tidak beraturan. Anda lihat siklon tadi karena ada gaya Coriolis dia akan berputar ya, akan menjauhi di utara, menjauhi ke utara, di selatan akan ke bawah atau ke selatan gitu ya, dibelokkan lah gitu. Ternyata ini enggak, ini di luar tadi pergerakannya gitu, path-nya atau trajektorinya ya. Jadi lintasan atau trajektori siklon itu penting ya untuk memprediksinya. Ini lihat erratic, ya suka-suka dia bergeraknya kan. Dan ini mostly terjadi di Indonesia nih. Nanti kita lihat ya. Jadi ternyata ada pola-polanya. Ini ada satu jurnal juga tentang pola-pola tentang erratic cyclone ini. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini di Indonesia ya. Jadi ini perdebatan panjang pada saat itu. Pada saat kita ingin meminta wilayah monitoring untuk Indonesia tahun 2004 itu. Apakah Indonesia bisa terjadi siklon atau tidak gitu ya. Karena Indonesia tidak mungkin terjadi siklon katanya kan. Dengan adanya suhu yang homogen, tekanan yang tidak jauh berbeda, perbedaan tekanannya, perubahan tekanannya. Tapi kenyataannya kita sampai sekarang sudah menghasilkan 10 tropical cyclone, bukan menghasilkan, melahirkan. Ya bukan kebanggaan ya, tapi artinya bahwa ini tanggung jawab yang kita minta itu akhirnya memang ada ya. Lihat menarik, Durga ada anggrek dari tahun 2008. Ya dulu menarik dalam penamaan Ulan, Bapak juga ikut membentuk tim ini waktu di Australia ya. Jadi awal-awalnya nama-nama orang juga, nama-nama Durga itu nama-nama dewa ya. Ya karena tidak pas akhirnya kita menamakan nama anggrek, bakung, cempaka ya. Ini yang kita pakai sekarang ya. 2010, 14, 17 walaupun tidak konsisten tiap tahun ada, tapi ada. Dan ini yang baru mangga kemarin 21 Mei 2020 pada saat kita sedang Ramadan kemarin. Ini ada mangga lahir, walaupun tidak terlalu lama ya. Trajektorinya bisa Anda lihat. Seroja kapan? Kenapa Seroja Pak? Ya, nama-nama ini sudah dibuat 2 tahun sebelum kejadian, sudah di-store ke dalam Tropical Cyclone Center ya. Jadi nanti kita tinggal pakai aja kalau sudah ada mangga nanti Seroja gitu ya. Ini beberapa kejadian dan masih di selatan ya kejadian semua. Ini yang mangga TC mangga kemarin yang ada di wilayah Samarinda. Jadi kita monitoring karena tumbuhnya di kita, makanya teman-teman forecaster di BMKG Pusat yang memberi nama ini yang di Tropical Cyclone Warning Center Jakarta ya. Jadi sudah 10 badai terjadi di Indonesia ya. Jadi teori tadi sudah. Yang menarik adalah ini banyak menggaji termasuk Bapak sedang menggaji. Kenapa sih bisa terjadi ini? Itu kan pertanyaan itu kan. Karena yang menarik dari kajian sebelumnya nanti Bapak tunjukkan ya. Ini dulu, ini cempaka. Yang paling dahsyat dari semua badai ini adalah cempaka ya. November. Kenapa dahsyat? Karena luar biasa dia bisa terkapal oleh radar kita di Jogja. Anda lihat kita punya rekamannya ya BMKG. Lihat di matanya ya. Ini Jogja di sini, jadi anginnya sangat kuat, storm surge masuk. Ya, bahkan Klaten ini anginnya sangat kuat ya. Jadi luar biasa nih ya. Radar kita bisa mengcover ya. Biasanya jauh ya, kejadiannya jauh. Berarti kan sangat dekat dengan Jogja nih. Kalau Anda lihat di bawah 10 nih ya. Ini 9 ya, bahkan 7 nih ya. Dekat daratan, menarik nih ya gitu.
dampaknya luar biasa buat di pantai barat Jawa, pantai selatan Jawa ini ya. Nah, lihat putarannya kemana? Searah jarum jam atau clockwise ya. Nah, satu-satunya cyclone yang di Indonesia yang bisa di cover oleh gambar radarnya adalah ini. Oke. Nah, kenapa Pak bilang menarik bahwa siklon di Indonesia? Karena tidak bisa tadi ada siklogenesis tadi tidak semuanya bisa sufficient bisa dipenuhi gitu ya. Contohnya pada kejadian kasus Cempaka dan Dahlia. Ternyata suhu air laut itu tidak terlalu hangat di Indonesia, lebih hangat di Australia. Tapi kenapa terjadinya di Indonesia? Nah, ini ada kajian Bapak pada saat itu belum proses ya. Analisis. Jadi dengan model GFS juga sebenarnya kejadian ini sudah bisa diidentifikasi 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya ya. Tapi kita belum sempat tulis, hanya disajikan dalam seminar pada saat itu di Tropical Cyclone Center. Anda lihat ini animasinya. Ini adalah Cempaka, ini Dahlia ya. Ini Cempaka, ini Dahlia ya, berbarengan ya. Ini bayangin ya, ini awannya tadi dari permukaan sampai lautan ya. Ini yang Dahlia ya. Nah, ini trajektorinya Anda lihat panjang. Nah, ini kalau si Cempaka tadi kan, ini yang pola tadi eratik ya. Nggak beraturan ya, eratik. Nah, harusnya Anda juga eratik nih. Dia harusnya ke atas, dia malah harusnya kalau mengikuti gaya Coriolisnya dia akan dibuang ke sini ya. Ke arah selatan ke sini, tapi dia malah kebalik begini masuknya. Nah, jadi menarik ya. Berarti kan ada faktor lain nih ya menggoyangkan. Di awal sih kita sudah lihat bahwa sebenarnya faktor Coriolis ini ya, parameter Coriolis menentukan di sini. Sudah kita olah datanya, Pak, tapi belum kita sajikan secara utuh ya. Kasus laut tidak bisa kita pakai secara terus menerus gitu ya. Bentar dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya, Pak, kenapa Pak habis mangga ada seroja? Nah, biar Anda tahu nih ya. Nama yang sudah disetorkan oleh TCWC Jakarta adalah ada listnya, ada habis mangga itu seroja. Nanti habis seroja teratai. Kalau udah habis balik ada anggur belimbing. Jadi nama-namanya udah disetor ya. Sebelum kejadian. Nah, dulu kita nggak kebayang nih bisa masuk nih nama ini bisa ada sebanyak ini ya. Dulu anggrek, bakung ya. Mungkin ke depan dengan dinamika atmosfer yang sangat kuat, perubahan land use dan seterusnya mungkin terkaitan dengan perubahan iklim atau pemanasan global kita bisa kaji lagi. Karena memang salah satu faktor pemicunya adalah keseimbangan dinamika atmosfer tadi ya. Yang bisa memicu tropical cyclone ini terjadi. Nah gitu ya, jadi kalau tanya Pak kenapa habis mangga seroja nama-nama ini sudah ada. Nanti kalau seroja teratai, jadi kejadian anggur dan seterusnya ya, sampai sawo. Nah nanti kita akan berikan list lagi nih ke TC Tropical Center di join namanya TCWC juga ya, TCWC Tropical Cyclone Warning Center yang ada di Hawaii sana ya. Itu aja sih yang bisa Bapak berikan. Nah ini sebenarnya narsis ya, Embryo of Jakarta Tropical Warning Center Jakarta ya. Jadi Bapak dulu ikut ke BOM Australia ya untuk lihat ini ya, tropical cyclone ini. Jadi kita sudah 10 tahun di 2018 ya, karena udah 12 tahun menghasilkan 10 cyclone ya. Nah, ini waktu kita di BOM Australia ya. Nah, seterusnya. Ya, itu aja yang bisa Bapak berikan ya. Be proud to be a weatherman. Ya, semoga manfaat buat Anda. Ya, ini adalah yang bisa Bapak jelaskan tentang tropical cyclone. Nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa discuss lebih lanjut untuk memahami karakteristik dari tropical cyclone yang terjadi di wilayah dekat wilayah tropis atau low latitude cyclone ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu.